itu dia semangatnya luar biasa banget. Teman-teman media, sebelumnya aku mau absen dulu dong. Ada yang udah ikutan keseruan dari yang press conference sebelumnya kah? Boleh aku minta tepuk tangannya yang sudah datang kemarin? Oh semuanya, keren banget. Udah melihat aku meliuk-liuk waktu itu? Iya, aku agak menghalangi waktu itu ya, karena terlalu besar. But anyway, senang banget. Ini kelanjutan dari cerita yang kemarin. Kita ada cerita-cerita baru. Nanti juga akan ada informasi-informasi terupdate seputar dari pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara. Tapi kalau ngomongin soal musikal Keluarga Cemara yang tentunya persembahan Visinema Studios dan Indonesia Kaya bekerja sama dengan Ciputra Artpreneur, nanti akan berlangsung mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan 13 Juli 2025, yang pastinya bisa membuat kita kembali ke keluarga lagi. Aku mau cek dulu kalau teman-teman media udah pada beli tiketnya belum? Belum. Nunggu undangannya. Ya nggak apa-apa deh. Happy aku juga kalian diundang ya. Tapi yang pastinya untuk pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara ini pasti akan membuat liburan sekolah kali ini menjadi berbeda. Karena walaupun tahun lalu sudah sempat ada dengan 30 show-nya, tahun ini hadir lagi dengan 30 show-nya, kembali menemani keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Tapi pastinya banyak yang beda, banyak yang baru, banyak yang seru. Makanya kita akan cari tahu untuk kelengkapan dan juga detailnya seperti apa nanti hari ini. Tapi yang jelas nih, kalau misalnya teman-teman media ada yang mau kasih kado mungkin untuk keluarga, mau beliin tiketnya, boleh banget loh. Tiketnya sudah bisa dibeli untuk pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara, itu diakses melalui tiket.com. Dan ini linknya sudah ada di bio Instagramnya @musikalkeluargacemara. Sudah ada presale 1, 2, dan 3 sebelumnya. Dan tahu gak sih untuk presale-nya semuanya sold out. Tepuk tangan dong. Keren banget ya antusiasme dari warga-warga di Indonesia. Terutama ya, aku kaget banget untuk presale pertama. Itu khusus untuk area balkon atas. Itu sampai ada yang buka war tiketnya. Jadi ada jasanya lagi. Luar biasa ya, saking antusiasmenya terasa banget dari tahun lalu. Tapi teman-teman media mungkin ada yang sedikit lupa nih ya, gimana sih perjalanannya dari si pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara. Untuk itu aku mau sedikit merimain teman-teman biar makin terasa lebih hangat lagi. Kita saksikan bersama-sama, ini dia official trailer dari pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara. Selamat datang di teater, satu tempat yang ajaib di mana kita bebas mengekspresikan apapun yang kita rasakan di teater ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin yang jadi satu candu gitu ya dari musikal Keluarga Cemara adalah energi dari penonton yang semuanya bisa blend in dan ketawa, nangis bareng juga ada, berbagi cerita juga gitu. Itu sesuatu yang bikin kami tuh gagal move on sih dari itu. Untuk di musikal Keluarga Cemara tahun 2025 ini senang banget kita bisa produksi lagi. Tentunya banyak banget elemen surprise dan elemen-elemen yang bisa ditebak di musikal Keluarga Cemara ini. Perubahan-perubahan yang dilakukan, yes ada yang pasti dalam naskah atau pengadeganan, segi koreografi dan juga musikalitas, orkestrasi yang akan diberikan juga hal-hal baru pada para penonton. Ada karakter yang diperankan oleh aktor-aktor yang berbeda dari tahun lalu yang tidak kalah lucunya, serunya, menariknya. Dan setelah mencari atau menonton musikal Keluarga Cemara, harapan kita juga semua individu-individu yang tanda petik hilang bisa kembali ke keluarganya lagi. Yes, itu dia official trailer dari pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara. Boleh dong kasih tepuk tangannya.
tadi? Yang mana coba? Belakang. Yang bawa apa? Belakang. Yang belakang, iya betul, saya dari belakang. Yang bawa apa sih tadi? Ada nggak sih? Ulang tahun. Bawa apa? Bawa kursi, ya Allah. Bisa dong deh. Bawa kursi. Kayak nampan. Bawa nampan. Ya mama bawa nampan dulu ya say. Bawa kue tadi kan suka aku bawa kue kokong bakeri. Iya benar. Kalau yang nonton tahun lalu pasti tahu tuh adegan kue kebalik ya. Yang bikin orang sport jantung ternyata kuenya terbuat dari semen guys. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman di sini pada penasaran juga pastinya sama gimana sih sejauh ini, karena kan beberapa hari lagi kita akan menuju ke panggungnya nih. Dimana kalau aku sendiri sebagai cast juga di dalam Musikal Keluarga Cemara itu sebenarnya lagi istirahat ya selama seminggu ini sampai dengan nanti setnya jadi di panggung, baru kita akan ada technical week gitu. Tapi nanti detailsnya mungkin akan bersama showmaker ya. Cuman saya biasanya harusnya istirahat, sekarang saya kerja. Untuk apa? Cuan. Enggak dong, kan saya suka hobi kerja. Oke, sepertinya sudah siap di sini. Jadi langsung saja kita akan mengundang para showmaker yang akan ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. Kita sambut bersama-sama produser dari pertunjukan panggung Musikal Keluarga Cemara, dimulai dari Christian Immanuel. Oke, boleh berdiri dulu di atas, foto dulu. Iya, foto dulu. Iya. Siap. Oh, rame-rame. Siap. Oke, berikutnya produser juga dari pertunjukan panggung Musikal Keluarga Cemara ada Chris Kevin, ada Frit atau Kacupan. Silakan lanjut. Juga kita akan mengundang program manajer Indonesia Kaya yang juga produser dari pertunjukan panggung Musikal Keluarga Cemara ada Billy Gabalia. Yes, dan juga kita akan mengundang music composer di balik lagu-lagu indahnya di Musikal Keluarga Cemara. Ada Iva Fahir dan juga Simala Padana. Dan juga sutradara tercinta dari pertunjukan panggung Musikal Keluarga Cemara ada Pasha Pragasa. Kita foto dulu boleh kakak-kakak, silahkan lebih merapat sedikit. Yes. Boleh foto-foto, teman-teman media mau juga foto fotonya boleh. Aku akan arahkan nanti ya. Oke, ke official fotografer kita dulu. Lanjut, boleh arah pandangan matanya ke sebelah kiri kakak-kakak. Yes, 1, 2, 3, siap. Sekarang boleh ke arah tengah depan dulu. Arah tengah depan dan tengah belakang sekarang. 1, 2, 3. Boleh juga mengarah ke sebelah kanan. Yes, oke. Dan ada yang paling kanan, boleh gak? Teman-teman kita juga ada yang di sebelah sini ya. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak teman-teman media. Silahkan para showmaker untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Yes, apa kabarnya sih kakak-kakak? Ketemu Kak Pasha kayak lagi latihan, abis pemanasan nih ceritanya gitu. Iya, alhamdulillah ya, nggak cuma dari jualan kue, saya juga nge-MC. Oke, kakak-kakak showmaker ini dari senyumannya sih kayaknya udah sangat terlihat jelas bahwa excitingnya menuju ke tanggal 20 di mana hari pertama pertunjukan dari Musikal Keluarga Cemara. Tapi aku mau nanya dulu dong ke jajaran produser dulu mungkin. Sebelum kita masuk ke dalam prosesnya Musikal Keluarga Cemara sudah sampai mana, persiapannya seperti apa, aku mau tanya dulu dong sebenarnya makna keluarga. Oh ini agak-agak sentimental ya. Makna keluarga tuh apa sih buat kalian dan apa yang mau kamu bawa ke dalam Musikal Keluarga Cemara di tahun ini? Silahkan, dari siapa dulu? Dari kakak Cupak Sun, boleh. Silakan. Aku mau nyapa dulu. Halo, selamat siang rekan-rekan media semua. Selamat siang. Tadi pertanyaan apa? Makna keluarga, the meaning of family. Oh keren. Makna keluarga buat kamu sendiri dan apa sih yang pengen dibawa sama para produser untuk Musikal Keluarga Cemara di tahun ini? Mungkin maknanya banyak ya, cuman aku mau kasih satu kata sih, kehangatan gitu. Dimana di keluarga itu lebih kuat rasanya gitu ya, which is rasa hangat, kebersamaan, itu sih yang mungkin kita pengen usung gitu, pengen bawa. Iya, Kak Cupak butuh kehangatan? Ada selimut. Mau Kirain. peluk-peluk aja. Kak Billy, mungkin mau nambahin Kak Billy?
Halo, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih kehadirannya. Thank you for the questions. Waktunya 30 detik dari sekarang. Izinkan saya menjawab dengan bahasa sanubari. Keluarga buat saya rumah. Dan kalau rumah kan gimana pun, seberantakan apapun, secapek apapun, segimana pun kondisi kita pasti akan pulang gitu. Dan rumah itu yang kita coba bawa dalam proses di keluarga Cemara juga. Jadi sama teman-teman semua dalam produksi, dalam latihan kita buat ini seperti rumah. Jadi nggak bikin prosesnya biar semuanya bisa jalani dengan menyenangkan, dengan pakai hati. Dan semoga rasa itu juga bisa diterima sama para penontonnya nanti ketika nonton Musikal Keluarga Cemara. Tepuk tangan dong buat Kak Billy. Rumah ya, udah ada kehangatan, udah ada rumah. Kalau saya nggak bisa jawab rumah karena masih nyicil ya. Kak Kris silakan. Arti keluarga ya, mungkin berubah kali ya sepanjang dari dulu waktu kecil diajarin oleh orang tua, terus makin dewasa sampai sekarang udah hidup lebih mandiri, mungkin mengetahui bahwa keluarga itu lebih daripada sebuah hubungan darah. Mungkin arti keluarga bagi saya sekarang itu adalah yang selalu ada gitu. Mungkin nggak harus berbentuk orang tua, mungkin bisa berbentuk kakek nenek, bisa berbentuk seorang sahabat yang memang selalu ada di kapanpun kita dalam kondisi apapun juga gitu. Wow, ini sangat dekat sekali dengan hidup saya. Orang yang dekat tuh biasanya emang selalu yang kita anggap keluarga dan gak mesti harus sedarah, bener gak sih? Oke, nah kalau untuk para showmaker yang lain mungkin boleh di-update sedikit dong kesiapan perkembangannya mungkin sampai sekarang dari Musikal Keluarga Cemara yang sedang di develop. Senyumnya Kak Pasha kayak Ovi pemanasan lagi gitu. Dia mau nge-review kayak Kokom kayaknya kurang ke depan, kamu lebih ke stage left gitu ya. Gimana Kak Pasha? Selamat siang semuanya, rekan-rekan media. Kebetulan kita lagi day off nih. Tapi aku double job. Karena kita kebetulan tim teknis kita, tim stage management sedang sibuk membangun setnya, membangun segala teknisnya, pasang lampu dan loading kostum segala macam. Preparationnya sedang dilaksanakan di Gedung Ciputra Artpreneur saat ini, di detik ini. Saya rencananya habis ini ke sana untuk mau melihat setnya untuk pertama kalinya buat saya, so excited banget. Sementara cast harusnya istirahat, kecuali kamu sepertinya. Gak apa-apa, saya BU. Kan tadi dibilang rumahnya masih nyicil. Aku pengen dijawab tuh kalau kehangatan tuh adalah rumah gitu, tapi rumahnya masih nyicil kan. Jadi mau begitu konsepnya. Tapi kalau dari Kak Iva dan juga Kamala yang juga double job hari ini, Abah? Ya, Kokom. Jadi gimana nih perkembangan ataupun mungkin udah bisa diupdate nih sama teman-teman kalau dari sisi musikalitasnya gimana? Udah persiapannya sejauh apa sih? Kalau untuk sebelumnya selamat siang untuk semuanya rekan media, terima kasih sudah datang sini meluangkan waktunya. Kalau dari segi musik minggu lalu kita baru saja melewati proses Seeds Pro. Ya, itu merupakan proses di mana cast dan orkestra pertama kali bertemu dan latihan. Kemudian setelah Seeds Pro, baru habis itu latihan gabungan. Belum di teater, tapi masih di galeri, di Ciputra Artpreneur. Jadi sekarang tuh sudah menyatu antara orkestra dan cast. Nah, rasanya gimana, Abah? Selamat siang semuanya, saya Siwala Fadana, menyambung dari Iva Fahir. Kalau secara musik ya, Kokom, Ovi, kita bisa memastikan bahwa secara musik si pertunjukannya itu memang jauh lebih detail dan jauh juga lebih digarap dengan lebih, karena kita ada waktu untuk dari tahun lalu menyempurnakan juga. Dan yang cita-cita dari kita semua adalah bagi yang belum pernah nonton akan mendapatkan experience, yang sudah pernah nonton juga kita sih berjanji akan mendapatkan seperti nonton baru pertama kali juga gitu, buat yang datang sih fresh. Sebenarnya ngejaga dari situ ya, kalau musik ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Mungkin sekarang aku mau nanya-nanya yang lebih deep lagi deh, dari Kak Kris dulu deh. Kak Kris, tadi kan udah sempat di-update sedikit nih sama Kak Pasha soal persiapan, kayaknya 10 hari nggak sih menuju ya? Ya
kurang lebih ya. Nah itu gimana? Apa yang mau diupdate nih untuk teman-teman yang ada di sini? Kalau dulu mungkin di preskon awal-awal kita bilang bahwa ini baru, ini akan lebih ini akan lebih ini. Tapi setelah kita melihat progresnya, setelah semua latihan gabungan, vokal, musisi, terus set design yang lebih megah daripada tahun lalu, aku bisa bilang bahwa musikal Keluarga Cemara tahun ini tuh bukan pengulangan. Bukan kita mengulang apa yang ada di tahun 2024, tapi ini adalah pembaharuan. Dan ini benar-benar selain membuat kita para kreator itu lebih excited untuk menunggu akhirnya kita latihan di panggung, tapi aku rasa banyak orang yang akan lebih experience-nya lebih dan akhirnya menjadikan budaya liburan bersama keluarga di teater tuh menjadi sebuah hal yang lumrah setiap tahunnya gitu. Oh setiap tahun ya? Apakah ada setiap tahun maksudnya? Langsung jadi pertanyaan. Tapi tahan dulu, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya cerita Keluarga Cemara sendiri, ini kan sebenarnya udah ada dari dulu. Aku kecil aja tuh aku dekat banget sama yang namanya Keluarga Cemara. Nah kalau dari Kak Kris sendiri, apa sih mungkin tanggapannya Kak Kris yang membuat Kak Kris percaya bahwa Keluarga Cemara itu everlasting? Jujur mungkin karena pasti dari teman-teman media di sini juga mengenal Keluarga Cemara dari sinetronnya. Terus kebetulan di tahun 2019 kami bekerja sama dengan almarhum Max Wendo untuk membuat adaptasi film pertamanya di bioskop. Lalu memang itu udah menjadi mimpi di mana sebuah cerita Keluarga Cemara ini tuh kita tahu pada saat development ini cerita yang nilainya akan selalu ada dan dibutuhkan setiap tahunnya. Mau itu nanti 2025, mau itu 2035, mau itu 2045, bahwa nilai tentang kekeluargaan itu akan selalu menjadi nilai yang paling penting di hidup kita gitu. Bahwa makanya tadi balik lagi bahwa keluarga mungkin tidak perlu berbentuk sebagai orang tua, tapi kita berharap di panggung Keluarga Cemara ini teman-teman bisa merasa pulang gitu, bisa merasa bersama keluarganya pada saat musik Keluarga Cemara. Itulah yang kenapa makanya Keluarga Cemara kita anggap ini nggak akan pernah basi, ini nggak akan pernah udah nggak relevan di zaman sekarang. Malah semakin zamannya maju, semakin kita semakin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Disitulah Keluarga Cemara muncul sebagai nilai keluarga. Wow, jadi bisa jadi pengingat kita juga untuk kembali ke keluarga seperti itu ya. Tapi kalau ke Kak Cepet deh aku mau nanya, karena basicnya kan kamu musikal banget nih ya, hadir ya. Apa sih sebenarnya esensi yang paling penting di dalam pertunjukan musikal, dan apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan supaya musikal Keluarga Cemara ini tuh sempurna di mata penonton? Sebenarnya kata-kata sempurna itu iya takut gitu, bebannya luar biasa gitu. Mungkin aku akan ganti kata sempurna itu dengan sesuatu yang experience yang tidak bisa dilupakan. Ini good way gitu ya. Jadi mungkin menyambung Kak Kris tadi barusan sampai dipaparkan, tentunya ini satu IP, satu cerita yang udah sangat melekat buat kita semua ya, mau lintas generasi gitu. Dan tentunya untuk mengadaptasi cerita ini yang udah punya bobot yang demikian luar biasa dibawa ke panggung gitu kan. Nah itu tentunya ada visi-visi yang kita godok bersama gitu, yang kita ingin capai gitu. Nah aku sebutnya itu mungkin pencapaian kreatif gitu. Nah ada satu visi kreatif yang ingin dicapai. Nah untuk menjawab gimana mewujudkan itu perlu didukung dengan pencapaian teknis gitu. Dimana panggung itu kan space yang lucu ya, yang unik gitu. Dimana semuanya live gitu, semuanya langsung. Semua terjadi bersamaan, audiens menonton, proses disabotase. Halo, ini menarik soalnya. Proses dimana kita menonton, mengkonsumsi, dan terjadinya atau dibuatnya karya itu terjadi bersamaan gitu. Nah selangsung itu emang dibutuhkan satu pencapaian teknis yang juga harus mumpuni gitu ya. Nah ini yang menjadi fokus kami sih di musikal Keluarga Cemara, di mana kami mengumpulkan tim yang tentunya mumpuni untuk menghadirkan ini. Tentunya teman-teman yang ada di sini adalah creator-creator yang bekerja sama dengan tim-tim teknis. Aku bisa mention dari tim production management, stage management, lighting designer, sound engineer,
Tentunya ini ada lagi namanya technical director. Itu tuh semua elemen-elemen yang sangat-sangat penting dan harus ngobrol gitu. Harus gitu. Banyak banget pihaknya ya. Jadi kalau orang datang ke teater tuh biasanya kayak taunya pemain aja gitu, sutradara, produser gitu. Ternyata di balik dari itu banyak banget pihak-pihak lainnya yang berkolaborasi ya. Banyak banget yang mainin gitu, dan ini yang menjadi fokus dimana untuk mencapai apa yang kita mimpikan itu ya kita harus melewati proses peleburan ini bersama gini. Jadi di sini ada kompromi, di sini ada saling, aku nggak bilang jontos-jontosan sih, tapi bilangnya satu diskusi yang matang ya, yang fluid, yang cair gitu. Itu sih. Wow, seperti itu ya. Jadi bisa dipastikan kalau Musikal Keluarga Cemara behind the scene-nya tuh semuanya orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang-orang yang keren. Makanya tanggapan dari para penonton tahun lalu gila banget. Sampai albumnya juga dapat AMI Awards juga. Oh, keren. Tepuk tangan boleh? Oh, ini lagi sombong. Thank you. Tapi mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Kris lagi ya. Aku mau nanya dong, tahun ini apa sih gebrakannya? Kalau Kris ada di dalam suatu produksi sudah pasti ada gebrakan. Tapi apakah gebrakannya, apa yang membuat baru dan membedakan dari tahun lalu untuk Musikal Keluarga Cemara? Mungkin selain yang di panggung yang tadi dibicarain bahwa arrangement vokal yang berbeda, koreo yang berbeda, lagu yang kita improve lagi, set yang berbeda, experience dari lantai 11 sampai lantai 13 yang berbeda. Terima kasih Indonesia Kaya. Itu dan kolaborator kita pun berbeda. Yang sama Indonesia Kaya, tahun ini kita ada Ciburan Partner yang sebagai kolaborator. Dan kita berpikir apalagi ya yang kita pengen buat. Misi kita itu bukannya membuat Visinema menjadi satu-satunya pemain musikal. Bukan juga yang suka musikal yang datang ke Musikal Keluarga Cemara. Tapi bagaimana caranya yang belum pernah datang ke teater tuh mau mencoba pertama kalinya, yuk coba di Musikal Keluarga Cemara gitu. Mungkin kalian suka, mungkin kalian jadinya menonton musikal-musikal lainnya gitu. Dan untuk membuat mainstream bahasanya musikal itu, saya, Iva, dan malah berdiskusi. Oke, tahun lalu kita udah membuat album cast, tapi album cast itu pasti hanya didengarkan oleh teman-teman yang menonton Musikal Keluarga Cemara. Bagaimana caranya kita mendapatkan market baru yang mungkin nggak suka musikal, mungkin dengerinnya lagu pop, mungkin lagunya indie gitu. Akhirnya saya, Iva Malak, bersetuju untuk membuat sebuah album yang kami memilih 7 lagu yang memang bagi kami ini lagu-lagu top notch-nya Musikal Keluarga Cemara untuk dinyanyikan ulang dan diaransemen ulang oleh 7 duta Musikal Keluarga Cemara. Jadi yang baru juga ada satu album isinya lagu-lagu dari Musikal Keluarga Cemara yang dibawakan ulang oleh si duta Musikal Keluarga Cemara. Betul. Keren banget, tepuk tangan dong untuk para showmaker kita. Tapi anyway, terima kasih banyak. Aku mungkin boleh arahkan untuk duduk dulu ke depan sini. Yes, sambil menunggu nanti juga akan ada sesi-sesi berikutnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau tanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman media dipersilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari obrolan aku bersama dengan showmaker, nanti bisa disampaikan pada saat sesi Q&A ya. Tapi tadi udah dijelasin nih kalau gebrakan terbaru dari Musikal Keluarga Cemara adalah sebuah bentuk kolaborasi di mana 7 lagu terpilih dari Musikal Keluarga Cemara itu dibawakan dengan aransemen yang berbeda, dengan pembawaan yang berbeda oleh 7 duta Musikal Keluarga Cemara. Dan siapakah kira-kira yang berkolaborasi di dalam album ini? Penasaran kan? Kalau begitu kita lihat bersama-sama, ini dia teaser dari Duta Musikal Keluarga Cemara.
teman-teman boleh agak maju sedikit, teman-teman Duta Musika Keluarga Cemara, sekaligus juga kita mau mengundang para showmaker untuk kembali juga hadir bersama-sama karena kita akan sekaligus melihat bersama official poster dari album Lagu-Lagu Cemara. Boleh dipersiapkan dulu mungkin posternya teman-teman. Kita siapkan dulu ya. Oke. Boleh kita persiapkan giant posternya biar teman-teman di sini tahu ya bentuk posternya seperti apa sih. Jadi nanti kalau ketemu di digital platform untuk mendengarin lagu-lagu Cemara udah tahu nih, oh nggak salah yang ini nih gambarnya ya. Oke. Sekali lagi juga sekaligus kami mengundang jajaran showmaker untuk bisa bergabung juga bersama Duta Musika Keluarga Cemara. Ini kayak pageant ya guys, posisinya nggak enak guys. Ada duta pariwisata, ada duta-dutaan, ini duta musika keluarga Cemara, keren. Tidak nih. Oke, jadi di belakang kain hitam ini ada official poster dari album Lagu-Lagu Cemara yang kita akan sama-sama lihat prosesi launchingnya hari ini. Kalau gitu boleh aku undang para showmaker dan juga Duta Musika Keluarga Cemara untuk mengambil peran memegang kain hitamnya. Untuk sama-sama nanti kita akan tarik ke bawah ya. Oke. Siap, semuanya udah dapat posisi, aman ya. Oke. Kalau begitu, teman-teman media, marilah kita rayakan bersama-sama. Inilah official poster dari album Lagu-Lagu Cemara, Musika Keluarga Cemara. Dalam hitungan 3, 2, 1. Di situ letaknya ya. Deg-degannya. Ini dia. Official poster dari album Lagu-Lagu Cemara. Jadi nanti setelah ini sudah bisa didengarkan di digital platform dimanapun kalian biasanya hobi untuk mendengarkan lagu-lagu ya. Dan tentunya nanti juga akan ada video klipnya yang akan diupload juga mulai dari tanggal 13 Juni ya. Oke. Siap, kalau begitu aku boleh minta foto bersama mungkin yang cowok-cowok, kalau misalnya ada yang mau duduk-duduk di depan sini masih boleh loh. Nah, hadir ya, baik. Seperti itu rekan-rekan. Baik. Oke, Kak Masya boleh di sebelah sini. Nah, oke. Oke, official fotografer kita dulu. Iya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan sekarang aku izin teman-teman untuk melihat ke arah sebelah kiri dulu. Teman-teman media di sebelah kiri silakan diabadikan momen spesialnya 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3. Aku boleh ke kiri yang agak ke belakang mungkin ya, teman-teman kita juga banyak di sebelah sana, kiri yang belakang. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang boleh mengarah ke tengah depan dulu. Tengah depan dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau mau kasih gaya bebas, gaya seru boleh loh. Tengah belakang, boleh tengah belakang. Silakan bersiap-siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan sekarang boleh ke kanan depan dulu. Silahkan kanan depan dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan kanan belakang boleh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Aku boleh minta tahan dulu karena official fotografer kita mau mengabadikan momen, mungkin pakai gaya bebas yang seru kali ya, yang lebih hangat, yang lebih merangkul ya, yang lebih kebersamaan gitu. Oke, 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3. Gaya bebas gimana? Duta Musika Keluarga Cemara. Yes, thank you so much. Sekarang untuk jajaran showmaker mungkin boleh kembali ke tempat duduknya. Dan khusus untuk Duta Musika Keluarga Cemara kita foto lagi boleh ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau mengabadikan momen ini juga. Oke. Balik. Boleh mungkin lebih merapat lagi. Oh ya, yang cowok boleh. Yang cewek-cewek lebih merapat mungkin boleh dibawa ke sebelah sini. Iya, Mama Ute. Nah, aman ya. Mama Ute kelihatan ya, Mama Ute. Mama Ute kan mungil soalnya. Iya kan? Oke, lihat ke official fotografer kita dulu. Snap 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya boleh? 1, 2, 3 yang heboh. Yes, thank you. Sekarang teman-teman media boleh ke sebelah kiri dulu matanya. Kita kasih dulu nih sesi foto untuk yang ada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Kiri belakang juga boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang tengah depan boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengah belakang ya, tengah belakang. Oh iya, yang ada di tengah mohon maaf katanya menghalangi. Jadi boleh kita bergantian dulu ya. Oke, nah tengah belakang silakan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes, sekarang boleh ke kanan depan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, dan kanan belakang boleh. Yes, oke. Siap sudah semuanya ya. Terima kasih banyak kalau begitu. Duta Musika Keluarga Cemara, kamu jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Nanti aku akan persilakan kalian duduk. Tapi sebelumnya aku boleh minta mikrofon dulu nggak? Aku boleh minta mikrofon. Oh sambil boleh kalau misalnya nanti tempat duduknya sudah siap, kita akan arahkan teman-teman untuk duduk. Oke, salah satu dulu deh. Oke, Audrey deh karena yang megang Audrey. Oh masih Mama Ute boleh. Mama Ute boleh dong. Aku sambil mempersiapkan tempat duduknya di sini. Mungkin boleh cerita sedikit kalau Mama Ute punya kesan nggak sih sama keluarga Cemara? Oh iya, memang kalau bicara mengenai keluarga Cemara ini kan sangat bisa dibilang ceritanya legend ya di Indonesia ya. Udah mama banget, legend banget gitu ya. Jadi saya selalu merasa bahwa keluarga Cemara ini benar-benar menjadi mewakili kita semua yang ada yang berkeluarga gitu ya. Karena benar-benar menyentuh sekali ya film ini gitu. Oke, dari mulai ceritanya dari sinetron, film, akhirnya ke pertunjukan panggung keluarga Cemara semuanya membuat Mama Ute terharu ya dengan ceritanya seperti itu. Nah, kayaknya tempat duduknya sudah siap ya? Oh sudah ada, jadi boleh aku arahkan dulu. Oh, ya ngobrol dulu. Sabar Bubu, tenang, istighfar Bubu. Oke, nah mungkin kalau dari Mama Ute kan udah diceritain nih ya, memori tentang keluarga Cemara tersendiri. Nah, aku mau tanya mungkin yang seumuran dengan aku, anak-anak JKT48. Kenapa sih ada yang salah? Ada salah fitnah. Seumuran. Oke, hai. Kalau kamu sendiri ada nggak memori tentang musikal keluarga Cemara? Ya pasti ada ya, kebetulan juga musikal keluarga Cemara itu salah satu musikal yang sangat pasti membekas dari untuk teman-teman semua karena mengangkat tentang keluarga, tentang hangatnya keluarga yang emang kita sendiri kalau melihat itu kayak tapi aku mau ngecek tapi aku mau ngecek umurnya. Kamu nontonnya sinetron, film atau pertunjukan panggung musikalnya? Kita mau tahu ya tahun lahirnya kira-kira berapa ya? Kamu tahunya yang dari mulai kapan? Aku nonton movie-nya juga, tapi kebetulan movie-nya. Tapi kebetulan untuk musikalnya belum pernah dan sekarang mungkin aku pengen sekali nih. Sekarang buka tiket.com. Iya. Setiap kali pergi aku akan nonton kamu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tuh kan ketahuan ya, dia taunya dari movie berarti ya lahir 2000-an lah ya. Saya 99. Aku 99. Aku 98. Musuhan loh. 98 waktu itu di SMA udah kerja. Boleh kakak-kakak duduk yuk di belakang, sepertinya sudah siap tempat duduknya. Boleh sesuai dengan namanya masing-masing. Ayo teman-teman JKT48, kamu di sini duduknya. Ayo. Siap. Iya. Iya, silakan. By the way, ada anak JKT48 juga loh yang main di musikal kita tahun ini. Ada yang jadi cast juga. Oh iya, tapi dia angkatan 3. Udah lama ya. Namanya Mada Aurel. Oh saya sama. Oh iya, sama-sama kamu ya. 3. Oh iya. Oh, Lovely tuh. Aurel ya, Aurel Mada. Iya, dia main. Kamu harus nonton berarti ya. Ada temanmu di of situ course ya. dong. Oke, karena aku mumpung udah buka obrolan dengan teman-teman JKT48 sekaligus juga nih aku mau mengingatkan teman-teman, ada yang ingat gak lagu apa sih yang dibawakan sama JKT48? Tahu nggak judulnya? Tahu. Waktunya membuktikan. Itu dia. Nah, betul banget. Kalau misalnya dari teman-teman JKT48 sendiri ya, dari Feni, Fioni atau Lia gitu ya, ada pengalaman seru apa sih yang mau diceritain ke teman-teman di sini seputar membawakan lagu Waktunya Membuktikan? Silakan. Kalau dari JKT48 gitu ya.
seneng banget. Dan lagi kita flower. Ya jadi kan pertama kali juga kita bareng sama keluarga Cemara kan, dan lagu juga kebetulan dapetnya bagus banget ya, waktunya membuktikan. Dan JKT48 kan identik dengan nari-nari juga ya kak, jadi kita tuh ada koreografi khusus juga untuk lagu ini, yang dimana kita tuh latihannya seru banget. Kita juga berpartisipasi juga, member ada yang gimana ya kak kalau koreonya kayak gini gitu, jadi kita merasa ini project yang dekat sama hati kita juga gitu. Oh, jadi seru banget ya, kamu juga ikut berkolaborasi di dalam pembuatan si gerakan-gerakannya itu ya. Ada yang mau nambahin mungkin? Aku mau nambahin. Dan yang paling seru menurut kita JKT48 itu kan di bagian-bagian beberapa lagu itu banyak yang harus diharmonisasiin gitu kan ya kak. Dan saat kita membawakan lagu Waktunya Membuktikan itu, kita tuh ngerasa kita harus memberikan emosi dan rasa percaya diri yang sesuai dengan lagunya kak. Yes, karena ini lagunya kayak positive vibes banget gitu kan. Jadi worth banget ya kak ya. Worth banget. Pokoknya semangat semuanya kayak abis makan gula pokoknya ya kalau nyanyi lagu ini ya, harus ya. Tipenya harus sugar rush memang kita. Oke, jadi seperti itu ya kalau dari kalian bertiga. Nah, sekarang aku mau lanjut nih untuk teman-teman dari Rapot. Aku biasanya MC press con, kamu ambil kerjaan aku sekarang. Teman-teman media di sini tahu aku biasa di sini kayak ayo foto 321, 321 dengan rekan media yang agak tipes semua ini ya. Kayak, apa lagu JKT48? Thank you for nothing, gak dijawab kan? Aku tahu rasa jadi kamu. Bantu dong MC kita untuk kamu tuh Ovi. Betul, tahu. Tapi sekarang aku datang sini sebagai penyanyi. Coba. Bisa ya. Do. Sorry, aku orangnya jazz. Do. Keren. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang kayak penasaran kenapa Rapot ikutan nyanyi ya? Kita menang lotre. Karena kan basicnya kayaknya kalau misalnya dilihat ada yang bukan penyanyi, ada yang penyanyi sebenarnya Radini. Iya. Ya, betul. Itu sebenarnya itu berempat rapper. Bener-bener rapper di kamar mandi kita. Tapi berarti ini adalah momen pertama kalinya Rapot diajak berkolaborasi rekaman di studio rekaman, bukan buat tag VO, bukan. Yes. Tapi untuk bernyanyi. Betul. Lagunya Opak Party. Yes. Mau tau gak teman-teman perbedaannya? Kalau teman-teman Cash nyanyinya Opak Party, kalau mereka Opak Party. Walaupun aku anak Tangsel tapi jiwanya jiwa Jaksel, right? I mean like, you know, right? I know. Tapi boleh dong diceritain gimana nih proses kolaborasi ini, masuk ke studio rekaman, butuh vokal director kah waktu itu, siapa yang mecah suara? Cerita mungkin. Awalnya emang Iva Fahir ya, tiba-tiba di suatu hari dia menelpon, bro, gue mau ajakin Rapot nyanyi nih. Hah? Gimana? Tapi kan pernah main di festival musik. Iya, betul. Gak ada yang salah, betul. Namun kalau ini kan kayak rekaman, maksudnya Rapot as bekerja di studio musik gitu ya, rekaman itu tuh ini kali pertama kita. Karena mungkin kita di masing-masing ya udah ada pengalaman menyanyi sendiri-sendiri mungkin ya, tapi as a group ini baru Kali pertama. Tenang Ankatama. Anka di rumah kita nyanyi. Dia, ya Allah tiap tidur Nina Bobo. Itu kan juga bernyanyi. Jadi pertama nyanyi kita berempat, jujur pertama kali yang di renceng itu baru ini. Tapi emang seneng, biasanya orang kaya banget ya renceng. Tapi seneng banget karena ini juga jadi salah satu manifestasi kali ya, sengaja buat gue karena waktu gue nonton Keluarga Cemara, musikal Keluarga Cemara, emang part yang paling gue suka itu adalah teman-teman berempat. Pas teman-temannya Ais nyanyi Opak Party, right? I mean like super, right? Exactly 100%. Clear from mountain. Jadi waktu nonton Opak Party kayak gila ini tuh kita banget ya gitu. Apalagi gue pribadi tuh punya moto hidup, sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Jadi ngeliat si teman-teman Ais ini kayak gila ini kalau bisa main sih pengen banget jadi temennya Ais. Nggak taunya alhamdulillah ditawarin kita nyanyinya juga Opak Party karena Allah teman-teman. Allah mengijabah doa saya. Mohon maaf teman
temennya ada yang nonis. Karena Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kita toleransi agama. Sebenarnya sama kok, dibacanya Allah. Iya. Penyebutannya aja berbeda sedikit. Tapi by the way, mungkin cerita dari yang bukan penyanyi juga nih gimana dengan Anda sih bukan penyanyi, kalau lu kan penyanyi. Oh iya benar. Iya, ini pengalaman pertama ya. Terima kasih untuk Radini yang banyak saya tunggangi ya. Kita dia banyak sekali mengajarkan gitu karena benar-benar dari nol kan. Kalau ya kan kita bareng bisa MC. Iya kan kelas kita kuliah sebelahan. Iya. Saya juga kan kayak kita mandu gitu. Sekarang kita di sini. Ya kikuk dah kalau gue. Tapi seneng banget karena pertama yang di kepala kita adalah siapa ya yang kita ajak untuk bantu-bantu apa tuh namanya produser kan? Betul. Ada Dipa Barus di sini, tepuk tangan untuk Dipa Barus dan juga vokal directornya ada Kamga. Wow. Jadi sebagai yang penyanyi asli cuman satu, backing vokal band satu, ada sih satu single dari 5 tahun yang lalu. Nyanyi di rumahnya itu merasa kita sebagai klien Kamga tuh Kamga pernah melatih orang-orang dengan background yang berbeda. Betul. Tapi dijadiin satu yang luar biasa. Betul. Nice. Jangan tidur ya. Cie. Ini biasa habis makan siang emang gitu. Iya. Kalau gula. Karbohidratnya jaga terus. Tapi kalau dari Natasha Abigail mungkin mau cerita sedikit soal prosesnya. Kita senang banget ya soalnya terutama bukan hanya bernyanyi ya, kita juga menari. Untuk sebuah video klipnya. Iya. Dengan modal otak kita yang segini saja ya. Jadi kita akhirnya mengulang koreo-koreonya itu juga sebuah pengalaman ya. Bahkan kayak jalan ke kamar mandi kita ikut sambil melakukan koreonya. Jalan ke mobil misalnya dengan koreo. Jadi itu pengalaman yang oke banget, ditambah dengan membantu kita mengingat lirik-liriknya juga. Jadi memahami dari hati lirik-liriknya. Seru banget, tepuk tangan dong buat opak. Opak kan. Iya benar, kita opak party. Iya benar, kita tepuk tangan aja biar cuan. Sorry, aku mau kasih. Oh iya boleh. Kasih fun fact. Aku mau kasih fun fact dikit. Jadi kebetulan Radini itu salah satu orang pertama yang nyanyiin demo lagu Rencana Bukan Bencana yang akhirnya dinyanyiin sama Potong rambut udah sama sih. Oh itu fun fact-nya. Kenapa kamu gak nawarin aku? Karena kan kamu lagi nge-MC. Benar. Kamu mau MC nggak? Kalau kamu nggak mau MC kamu buat aku. Jangan ya. Aku butuh. Aku juga kan ekonomi lagi getar. Jadi saling bantu deh. Aku sebulan show nih gak bisa ngambil MC-an. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu terlibat dalam musik keluarga Cemara. Keras. Kamu nggak mau? Kalau nggak mau, aku yang jadi keluarga Cemara. Mau kan? Iya, benar. Oke deh, thank you. Terima kasih banyak Rapot, Rapot. Dan berikutnya ada Delantis. Hai. Delantis. Halo. Hai, ini zaman aku siaran bener-bener muterin lagu mereka kayak all day long ya, Delantis terus lagu-lagunya. Terkenal sekali dengan lagu-lagunya Lampu Merah ya, dan juga ada ini juga ya, Bunga Maaf. Yoi. Betul. Nah, kali ini berkolaborasi dengan Musika Keluarga Cemara Visinema Studios bawain lagu-lagu Cemara. Lagunya apa sih kalau boleh tahu? Kita ke bagian yang seperti Cemara ya, Jan? Iya, betul. Yes. Oke. Nah, itu ceritanya gimana proses kolaborasinya? Pas itu tuh dari kita pertama diajak collab gitu ya, pas ditawarin lagu seperti Cemara, kayak nggak tahu kenapa tuh kayaknya lagi sesuai banget sama apa yang kita alamin di dalam Delantis sendiri. Ya, Kitanya tuh siapa, Raffi apa Ojan? Kita semua sih. Kita semua. Sebenarnya. Kita semua. Cuman kayak mungkin apa dari keluarga gue dan Giri kali ya. Iya. Dan juga Ojan ada dari keluarganya juga, cuman ya itu masalah kita lah. Oh, jadi ada background itu ya. Soalnya apa kita ngedengernya juga kayak ada apa ya, lagu ini kayak ngebawa kehangatan dan tipe lagu yang jujur apa adanya lah ibaratnya kita ngerasanya tuh. Jadi kita kayak dia reflektif lah ibaratnya. Jadi kita kayak ini kayaknya asik nih kalau misalkan kita bikin apa ya, kita aransemen dengan cara kita juga nge-guide teman kita dari apa Mas Krisna ya, Krisna Trias. Kita buat agak kayak ala-ala apa ya? 60s gitu lah ya. Tapi kerasanya kayak Delantis banget sih pas dengerin ya. Aransemennya tuh Delantis banget, tapi tetap ada kayak esensi gimana ya, kayak bawa mau jadiin Delantis keluarga deh gitu ya. Ada momen kayak gitu tuh. Sedikit background mungkin buat teman-teman yang belum
belum tahu, Delantis adalah band yang awal mulanya berasal dari keluarga sebenarnya. Oh gitu. Ya. Siapa yang keluarga emang? Aku sama Giri lagi ngurus nikahan ya, jadi nggak datang ke sini. Oh iya. Udah ada MC nikahannya? Sorry. Udah WhatsApp gua sama Anka. Jangan ambil kerjaan gua sama Anka ya. Kalah lagi deh gue. Oke, ada lagi mungkin yang mau diceritain? Ya, seperti Cemara juga awalnya juga kayak emang cocok karena Raffi dan Giri kan sepupu gitu kan. Iya. Jadi kayak lebih kita aransemennya buat lebih hangat, lebih minimalis kayak Kebetulan juga di sini yang nyanyi aku dan Giri, jadi kayak benar-benar kayak bareng-bareng, terus ada Ojan juga kayak mengomplit semuanya. Apalagi itu pas music video yang berkesan banget sih sebenarnya. Iya. Kayak nggak tahu udah bilang bang ya? Boleh ya? Boleh kan nanti tanggal 12 kan udah pada bisa nonton, tenang. Kayak apa? Kita disuruh ngumpulin. Tanggal berapa? Lupa. 15 tadi. Masih tadi dikasih tau 12, gue bilang 15. Kayak dikasih video, disuruh ngumpulin video-video keluarga gitu, terus kayak kita sambil ngeband, sambil ngeliat TV, serasa kayak di ruang keluarga. Terus kayak itu video-video kita, keluarga kita dari kecil, dengan kayak agak menetes sedikit lah pas lagi syuting itu kayaknya tuh waktu itu. Oh, tapi di ruang keluarganya ada parkir motor gitu nggak? Soalnya kalau di ruang keluarga aku ada gitu. Di ruang kamu kayaknya. Oh, di ruang kamu yang nggak nyampe ruang keluarga ya? Ya, itu motor bapak saya biasanya. Oke, Delantis, terima kasih banyak, tepuk tangan buat Delantis. Lanjut, ada yang suaranya katanya banyak yang bilang mirip sama Ovi, suaranya ada Feby Putri. Kan halus, lembut, bersahaja. Halo. Assalamualaikum. Oke, suara lo lebih ke orasi ya. Feby. Halo. Feby, boleh dong diceritain kamu membawakan lagu yang mana sih, Indah Apa Adanya? Nih udah keluar langsung nih gambar kamu. Ini by the way tahun lalu jadi kayak core memory tersendiri untuk anak-anak yang datang, karena proses Indah Apa Adanya itu tuh kayak tariannya dengan lampu-lampunya itu tuh kayak jadi apa ya, imajinasi tersendiri buat anak-anak yang datang. Terus tiba-tiba dibawakan dengan penyanyi yang suaranya lembut seperti kasih sayang ibu. Gimana ceritanya kamu membawakan lagu ini dan apa sih proses yang mungkin menarik nih buat di-share ke teman-teman di sini? Sebelumnya terima kasih kepada Visinema Studios dan Musikal Keluarga Cemara yang sudah mengundang saya ke sini, yang sudah mengajak saya, sehingga saya bisa menyanyikan lagu yang sangat indah, yaitu Indah Apa Adanya. Sebenarnya lebih ke menantang sih lagu ini, karena lagu ini kan ciptaan Bang Hifa dan Bang Mala, dan ini bukan ciptaanku, yang seperti kita tahu, ini bukan tertulis olehku, ini bukan tercipta olehku, tapi bagaimana aku harus tetap menyanyikan itu dengan jujur. Jatuh. Aman aja, diambil dulu yang jatuh. Kita kasih waktu. Ya, bagaimana aku bisa menyanyikan itu dengan jujur walaupun itu bukan tulisanku, dan akhirnya aku bisa dengan membaca kembali lirik lagunya. Oh my god, jujur banget, bagus banget. Bagus banget, sumpah bagus banget, jujur banget liriknya, dan melodinya juga sangat bagus, dan akhirnya aku bisa menyatu dengan perasaan itu, aku bisa, nyanyianku bisa menyatu dengan lirik lagunya, dan lirik lagunya pun bisa menyatu dengan nyanyianku. Itu sih, Indah Apa Adanya sangat-sangat, artinya sangat indah apa adanya. Makasih loh. Luar biasa, jadi maknanya indah apa adanya memang ya. Indah apa adanya, ternyata kesederhanaan itu tidak perlu mewah, tidak perlu megah, tapi ternyata cukup dengan kehadiran, ketulusan, dan saling memahami. Dan menurut aku artinya sangat kuat. Jadi kemanapun lagu ini pergi, siapapun yang menyanyikan, Queen, Amira, ataupun aku, lagu ini artinya akan tetap sama kemanapun dia pergi. Ya udah, kalau gitu aku nyanyiin sekarang ya. Katanya sama aja. Katanya maknanya so. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Feby Putri. Tapi by the way, ini kan kerjasamanya bukan yang pertama sama Visinema. Pernah isi original soundtrack juga kan untuk Visinema ya. Ih, keren. Repeat order, mantap. Seneng banget invoice-nya, ya di copy paste nanti ya. Oh ya, kebetulan lagu aku diproduserin oleh lagu Indah Apa Adanya versi aku diproduserin oleh Adam Febrian. Oh,
Siapanya Adam Suseno? Bukan siapa-siapa, sama-sama Adam ya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih banyak Febri Putri. Lanjut lagi ada ini teman-teman segeng aku, tapi aku di Depok jadi mereka bertiga ya. Ada GAC, Gamaliel, Audrey Cantika. Harusnya tuh Gaco, Gamaliel, Audrey Cantika, Ovi gitu. Tapi aku di Depok jadi GAC. Harusnya Gaco ya. Halo. Reza kali biar gacor. Sorry guys. Halo teman-teman. By the way kalian bawain Bahagia ya? Ya. Tapi seru banget karena lagu mereka ada yang bahagia juga kan? Ya. Apakah karena kalian selalu bahagia? Ya. Gitu. Gimana? Selain duta musikal kita duta bahagia juga. Iya. Halo mental health bye. Bahagia terus pokoknya. Ya udah jadi aku mau kasih pertanyaannya kayak gini ya. Jadi gimana nih Gamaliel, Audrey Cantika bawain Bahagia ya? Aku senang banget sih kalian yang bawain karena jadi keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Gimana prosesnya? Ada yang mau diceritain nggak buat teman-teman di sini? Prosesnya cepat.